Pemirsa, kebijakan baru DHE ini juga memunculkan kekhawatiran dari dunia usaha sebab penempatan devisa hingga 12 bulan dinilai berpotensi menekan arus kas dan operasional perusahaan. Lalu seperti apa dampaknya? Sudah bergabung bersama kami Hendra Sinadia, Ketua Komite Tambang dan Mineral Bidang SDM Apindo. Pak Hendra, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Pak, ini kebijakan DHE SDA sudah diteken dan akan mulai berlaku di 1 Juni mendatang. Pertama-tama bagaimana Apindo menilai keputusan ini? Oke, pertama kita melihat bahwa dalam situasi ketidakpastian geopolitik ya, kita menunggu insentif sebenarnya. Namun dengan tadi informasi yang disampaikan oleh pemerintah, ini terkesan lebih semacam jadi disinsentif ya. Karena tentu saja dengan adanya kebijakan untuk penempatan DHE 50% yang bisa dikonversi, ini akan mempersulit pelaku usaha untuk mengatur arus kas di tengah kondisi ekonomi yang sangat-sangat dilanda ketidakpastian. Jadi kami melihat ini menjadi disinsentif malah bagi eksportir. Jadi disinsentif untuk para eksportir. Nah, jadi insentif apa yang memang dibutuhkan agar kebijakan DHE SDA ini bisa berjalan dengan optimal? Nah, jadi win-win juga untuk pemerintah dan juga pelaku usaha. Nah, sebenarnya kalau kita lihat PP yang masih existing ya, PP 8 nomor 2025 sebagai revisi dari PP 36 2023 itu sudah bisa berjalan dengan bagus dan diterima oleh pelaku usaha karena aturannya lebih fleksibel ya. Jadi 100% ditempatkan dalam negeri tapi bisa dikonversi ya untuk kebutuhan operasional. Namun dengan aturan ini lebih ketat. Jadi kita cuma bisa memanfaatkan 50% dari penerimaan ekspor pelaku usaha yang bisa digunakan untuk operasional. Jadi tentu saja akan mempersulit pelaku usaha, apalagi dengan margin keuntungan makin tipis, tentu hampir semua dari ekspor proceed itu sangat diperlukan oleh pelaku usaha, baik untuk operasional maupun juga rencana investasi ke depannya. Jadi ini menjadi disinsentif. Jadi seharusnya, sebaiknya PP yang berjalan sampai saat ini, PP 8 2025 itu cukup bagus ya. Oke, jadi yang perlu di-highlight adalah pembatasan konversi falas ke rupiah ini ya, maksimal 50%. Padahal juga kalau kita lihat banyak biaya operasional yang juga dibayarkan dalam mata uang rupiah. Nah, artinya apakah memang aturan ini sedikit kontradiktif dengan realita industri, Pak? Iya, benar. Dan kalau di PP yang tadi saya sebutkan, PP yang berlaku saat ini, PP 8 2025 ya, sebagai revisi PP 36 2023, itu juga dimungkinkan ada fleksibilitas ya bagi eksportir untuk bisa membayarkan utang dalam US dollar atau mata uang asing, atau membayar kewajiban ke pemerintah yang diatur menggunakan mata uang asing. Jadi lebih fleksibel dan bisa dikonversi. Nah, pelaku usaha eksportir tentu saja komponen operasionalnya bukan hanya rupiah, tapi tentu juga banyak dalam mata uang asing. Nah, ini yang menjadi hambatan di pelaku usaha dengan margin yang makin ketat, apalagi di pelaku usaha pertambangan khususnya sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar ya kita itu. Banyak juga perusahaan yang produksinya dipangkas ya dalam RKB 2026, baik tambangan batu bara ataupun nikel. Nah, ini menjadi lebih sulit lagi, produksinya dipotong signifikan, sementara kalau mereka ekspor, proceed dari ekspor itu hanya bisa digunakan 50%. Kewajiban penempatan dana, apalagi ini kan juga untuk ditempatkan dalam jangka waktu tertentu. Artinya ini seberapa besar, Pak, dapat berpengaruh terhadap fleksibilitas dari penggunaan dana operasional khususnya untuk perusahaan-perusahaan? Iya, sangat-sangat signifikan ya, karena imagine kita hanya bisa menggunakan setengah ya, separuh dari income kita. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor ya, mereka hanya bisa menggunakan separuh dari ekspor proceed ya untuk operasional. Berarti pelaku usaha harus meminjam lagi ya untuk mendapatkan dana yang sebenarnya itu dana tersebut sebenarnya udah masuk ke menjadi bagian proceed dari mereka, tapi mereka harus meminjam lagi separuhnya ke pihak perbankan, sehingga tentu saja akan ada tambahan beban biaya bunga dan harus menghitung kewajiban-kewajiban ke depan. Sementara banyak perusahaan juga yang sudah menjalin hubungan dengan customer dengan bank-bank non himbara ya. Jadi imagine ini gimana pelaku usaha eksportir harus menegosiasikan lagi dengan banking mereka ya, dan untuk penempatan ke himbara dan transfer dari bank mereka saat ini ke himbara juga tentu itu akan memakan waktu dan beban administratif yang tidak mudah ya di tengah kondisi yang sulit. Implikasinya akan seperti apa, Pak, terhadap akses pembiayaan bagi pelaku usaha? Karena kan tadi ya, ini kan jadinya ditempatkan ke bank himbara dari sebelumnya yang bisa mungkin lebih diperluas ke bank-bank swasta ataupun bank asing.
Iya, saat ini kan banyak yang di bank-bank swasta ya, tentu saja ya, Iya. hampir semua juga mungkin sebagian besar di bank swasta. Nah ini tentu akan menjadi beban administratif lagi kan ya. Dan dengan, saya nggak tahu apakah nanti dalam PP ini ada fleksibilitas misalnya diberi jeda waktu beberapa waktu tertentu dalam proses untuk mengalihkan banking mereka ya, perusahaan-perusahaan yang saat ini banking dengan menempatkan dana ekspornya di bank-bank non himbara. Untuk nanti proses ke himbara apakah ada transisi waktu kami juga belum tahu. Tapi kalau nggak ada transisi waktu kan kebayang ya dalam waktu sisa berapa minggu perusahaan harus mengalihkan, dan tentu itu tadi saya sampaikan beban administrasi, dan yang paling penting tentu saja perusahaan harus memutar otak lagi bagaimana untuk bisa mendapatkan pembiayaan untuk operasional mereka ya. Tentu saja akan tambahan beban biaya bunga. Oke, selain beban administrasi, apakah ini juga akan ada potensi perusahaan dapat meningkatkan pinjaman bank hanya untuk bisa menjaga operasional ini tetap aman, Pak? Iya pasti, karena 50% ya mau nggak mau harus Mau nggak minjam mau. ya. Karena kan margin di keuntungan profit margin itu kan tipis ya, apalagi beban biaya operasional meningkat ya, beban biaya bahan bakar yang meningkat sudah signifikan, kemudian tarif pajak atau juga royalti dan beban-beban lain itu meningkat, biaya logistik meningkat, otomatis margin pelaku usaha ekspor itu makin tipis ya. Jadi kalau dipotong 50% akan makin sulit, apalagi yang saya sampaikan tadi banyak juga perusahaan yang produksinya bahkan dipangkas lebih dari separuh. Nah ini kebayang ya, gimana mereka udah ekspor, terus nanti punya rencana kewajiban ke lendersnya ya. Kemudian rencana investasi ke depan ini pasti harus berhitung ulang dengan waktu yang sangat singkat ini. Oke, kita bedah satu-satu mungkin sektor eksportir ya. Ada tambang, ada sawit, ada manufaktur, hingga mungkin eksportir padat karya yang memang sangat bergantung pada kas yang juga begitu cepat waktunya tadi seperti yang Bapak sampaikan. Dampak paling signifikan ini akan sektor mana, Pak? Semua yang diatur dalam PP ini tentu sangat signifikan ya. Tadi disampaikan sawit, tambang ya, apalagi ya. Kemudian eksportir yang lain dari kelautan dan perikanan juga ya. Di Apindo juga kami juga punya anggota untuk sektor lain, bukan hanya di pertambangan, tapi di kelautan perikanan ini yang sudah tanda kutip menjerit ya, sejak itu dikenakan 2023. Nah ini mereka dan kebanyakan eksportir untuk kelautan perikanan ini skalanya kecil ya, sehingga terbayang mereka untuk mengusahakan funding ya untuk operasional akan makin sulit. Nah kemudian tambang tentu saja yang saya sampaikan tadi, cost-nya ini makin gede. Semua industri sekarang termasuk ekspor base industry, termasuk sawit, tambang, ini makin biaya operasionalnya makin meningkat. Nah tidak bisa dibayangkan ini kalau dipotong atau ditahan 50% dalam waktu setahun, itu mereka harus mencari pendanaan yang di tengah kondisi cost of fund-nya juga akan makin tinggi tentunya ya. Apakah nantinya juga impact-nya ini Pak nanti berpengaruh pada daya saing Indonesia? Oh iya, tentu saja daya saing kita bersaing, dan juga tentu saja ini menjadi salah satu disinsentif ya bagi investasi, karena kalau kita lihat aturan investasi kita di Undang-Undang Investasi Penanaman Modal, yaitu kita menganut rejim yang devisa yang bebas ya. Jadi investor penanaman modal itu bisa merepatriasi income yang didapatkan asal investasi di Indonesia. Nah dengan pembatasan ini tentu saja akan mengirim sinyal yang kurang positif ya bagi investor, karena peraturan berubah-ubah. Jadi mereka mau investasi, rencana investasi yang sudah disusun sebelumnya pasti akan berpengaruh ya. Dan di tambang tentu saja investasinya juga tidak kecil ya, miliaran dolar. Nah kebayang kalau mereka udah punya rencana, udah punya perjanjian dengan para lenders untuk membiayai investasi. Nah dan mungkin lenders itu sudah ada kesepakatan misalnya untuk banking di bank-bank yang tertentu sesuai kesepakatan. Nah kebayang nih kan kalau mereka harus mentransfer ya ekspor proceednya ke bank lain. Nah ini bagaimana kompleksitasnya di lapangan, ini tentu saja akan sangat rumit ya. Oke, jika nantinya terbuka ruang untuk revisi kebijakan nih Pak, relaksasi apa yang memang dibutuhkan oleh pelaku industri? Sebenarnya nggak banyak sih pelaku usaha yang tadi sampaikan di awal. PP yang berlaku sekarang, PP 8 2005 itu sudah berjalan baik. Dan itu tentu PP 8 2025 hasil konsultasi kita yang intensif dengan pemerintah. Karena waktu dikeluarkan PP 36 2023 itu banyak yang keberatan ya. Tapi setelah kita berkonsultasi, difasilitasi juga oleh Menko Perekonomian, akhirnya terbitkanlah PP 8 2025. Nah itu PP 8 yang berlaku sekarang itu sebenarnya sudah cukup akomodatif ya.
Jadi kita nggak minta macam-macam, insentif macam-macam, cukup PP yang sekarang ini udah nggak usah dirubah lah gitu katakanlah. Oke, tetap berjalan dengan kebijakan sebelumnya begitu Iya, ya, Pak? itu. Tapi Jadi sejauh ini seperti apa sih Pak? Mungkin koordinasi dan juga komunikasi dengan antara Apindo dengan pemerintah? iya, komunikasi kita bagus dengan kementerian tadi, Kemenko Perekonomian kita udah diskusikan dan kita udah menyampaikan ya. Iya. Dan tapi bahkan beberapa sektor tadi seperti kelautan, ya perikanan itu mereka udah menyampaikan anggota dari Apindo agar diberi aturan khusus buat kelautan perikanan. Namun bocoran dari pemberitaan ini kelihatannya kelautan perikanan nggak dapat kecualian ya, kecuali migas. Sehingga Iya. harapan kami sebenarnya aturan yang berlaku sekarang ini nggak usah dirubah. Jadi itu cukup, kita nggak minta bahwa akan ada relaksasi lebih lagi gitu ya. Yang berlaku sekarang ini penempatan DHE 100%, ya, kemudian di Bank Nasional ya, bisa himbara, bisa swasta, himbara lawan swasta, dan juga bisa dikonversi seluruhnya ke dalam rupiah. Kan itu akan memperkuat cadangan rupiah kita juga. Dan by the way dari beberapa pendapat ya, beberapa pendapat dari para ekonom juga menyebutkan bahwa waktu PP 36 2023 DHE yang pertama yang berlaku September 2023 itu ternyata menurut ekonom ya, bukan menurut kami pelaku usaha karena kami bukan kompetensinya di ekonomi. Cadangan devisa kita juga tidak terlalu signifikan dengan adanya PP tersebut. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya, apalagi dengan diberlakukannya revisi yang baru, alih-alih cadangan devisa kita nanti menguat ya, tapi pelaku usahanya yang menjadi tulang punggung ya penerimaan negara untuk ekspor ini jadi tertekan. Padahal ekonomi kita sangat tergantung oleh ekspor komoditas sawit pertambangan. Oke, jadi perlu aspek fairness ya di sini ya Pak ya. Kita akan lanjutkan dialog kita, pemirsa. Usai jeda, Nusantara Ekonomi Update akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, dialog segmen Industri 360. Kita lanjutkan kembali bersama Hendra Sinadia, Ketua Komite Tambang dan Mineral Bidang SDM Apindo. Pak Hendra, ini kan kebijakan DHE SDA berlaku juga untuk sektor tambang. Kita tahu di kuartal pertama 2026 ini sektor pertambangan ini terkontraksi. Seperti apa pandangan Anda? Apakah ini timingnya belum pas gitu atau seperti apa? Nah, kalau kita lihat sektor pertambangan dalam 3 tahun terakhir, data BPS itu kontraksi ya, minus ya, defisit malah, growth dalam artian growth persentasenya. Ini sangat ironis karena dibanding dengan 5 sektor yang paling besar menopang perekonomian kita. Nah, ini data tadi di kuartal pertama ini menunjukkan bahwa data-data sebelumnya itu memperkuat ya kontraksi dari sektor pertambangan yang terjadi 3 tahun terakhir ini. Nah, dengan adanya pemangkasan produksi yang dilakukan oleh pemerintah secara signifikan untuk komoditas mineral ya, terutama nikel dan juga batu bara, ini tentu saja akan berdampak signifikan bagi negara. Bukan saja penerimaan negara akan menjadi turun ya, karena produksinya dipangkas sangat signifikan kan, batu bara tuh 25% lebih, nikel juga beberapa perusahaan terdampak, meskipun ya kalau di nikel harga sudah mulai membaik, tapi dampaknya itu sudah mulai dirasakan. Dan kekhawatiran kami bukan hanya karena kontraksi yang terjadi, itu sudah dirasakan oleh pelaku usaha. Ada beberapa perusahaan yang terpaksa harus merumahkan karyawannya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kami di tengah kondisi ekonomi yang sulit, apalagi DHE ditahan lagi, jadi ini akan menjadi tambahan beban yang sangat sulit bagi pelaku usaha untuk bisa survive di 2026. Revisi RKAB juga kita masih menanti ya Pak ya, tapi untuk beberapa perusahaan ini dikabarkan bisa mengajukan untuk menaikkan produksi. Apakah langkah dan juga upaya yang diberikan pemerintah ini cukup akomodatif untuk pelaku usaha di sektor tambang? Iya, kalau memang di sistem di pemerintahan itu sebelumnya ya yang berlaku yang saat ini, evaluasi atau revisi RKB bisa dilakukan di pertengahan tahun. Jadi memang ini mekanisme yang sudah berjalan selama ini. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah belum adanya kepastian ya, karena perusahaan yang dipotong produksinya mereka belum dapat kepastian apakah kuota produksi yang diharapkan atau di-approve nanti dalam revisi ini bisa disetujui oleh pemerintah. Ini kan membuat mereka nggak tahu nih bagaimana memproyeksi produksi mereka di 2026 ya.
apalagi dengan adanya DHE ya. Jadi alih-alih merencanakan produksi, mereka harus berhitung lagi jika produksinya di approve kuotanya RKB, gimana mereka mendapatkan fundingnya ya. Apalagi kan tadi funding mereka dari perusahaan yang berbasis ekspor itu harus ditempatkan 50% di dalam negeri. Nah, ini yang membuat situasi makin kompleks. Terlebih pemerintah juga mengkaji skema bagi hasil sektor tambang yang mengacu model seperti migas nih Pak. Karena kan melihat nantinya mungkin ada potensi kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan juga nikel. Apakah kebijakan ini juga cukup tepat dilakukan di masa-masa saat ini? Nah, ini yang di masa-masa saat ini sebenarnya sih sebaiknya nggak terlalu perlu banyak aturan baru yang membingungkan rencana ke depan ya. Karena ini sangat beresiko, apalagi dengan merubah rejim sistem fiskal di pertambangan disamakan dengan migas, ini akan membuat masalah lebih kompleks lagi karena tidak sederhana ya. Kalau di migas bisa disebutkan single product ya, minyak ini. Tapi di pertambangan apalagi mineral kan komoditasnya beda-beda tuh. Banyak turunannya juga ya. Betul, ada tembaga, ada timah, ada nikel, bauksit, macam-macam. Itu kan pasti beda-beda dan itu nggak bisa dibuat satu sistem yang single gitu. Pasti akan beda ya cost structure-nya. Nah, jadi menurut kami ya sebenarnya untuk meningkatkan penerimaan negara simple sih ya. RKB yang tadinya dipotong drastis 25% itu harusnya ditinjau kembali ya. Karena harga kan sudah naik ya. Harga komoditas akibat geopolitik ya. Kita lihat nikel cukup bagus ya, naik di atas 18.000 bahkan 16.000. Ya, namun di nikel ada beberapa perusahaan yang dipotong produksinya bahkan lebih dari 50%. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan ya. Kemudian juga di batu bara dipotong 25% ya dari 817 juta ton tahun lalu, sekarang tinggal 600 juta ton. Nah, ini kalau produksinya tidak dipotong atau bahkan kalau dipotong cuma 5% atau 10%, otomatis kan penerimaan negara akan menaik. Oke. Gitu. Dengan berbagai dinamika kebijakan ini Bapak, bagaimana Anda melihat nantinya ke depan dari kepastian usaha? Tadi kan juga sudah disampaikan ya bahwa ada beberapa dampak yang juga sudah terjadi. Kemudian untuk investasi, ekspansi ke depan dalam rencana kerja beberapa perusahaan, khususnya mungkin di sektor tambang, ini akan bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang nggak mudah jawab karena situasi sekarang sangat sulit ya. Ini banyak banget kerumitan yang dihadapi. Kita juga melihat bahwa bagi beberapa perusahaan smelter misalnya, mereka kesulitan sekarang untuk mendapatkan sulfur ya. Ya, Sulfur. Karena sulfur naik udah berapa ratus persen kenaikannya akibat krisis geopolitik ya, konflik. Nah, kemudian juga tadi balik lagi ke nikel ya, dengan harga naik, otomatis biaya bahan baku bagi smelter akan meningkat. Nah, ini juga menjadi dan kuotanya dibatasin sehingga supply ke smelter akan terhambat ya. Nah, kalau smelternya nanti operasinya berkurang, ini kan akan berdampaknya panjang ya, dampak turunannya panjang. Ekspor kita juga akan terkoreksi tentu saja. Demikian pula batu bara, kalau dipotong signifikan, produksi akan berkurang. Ekspor juga akan berkurang, PNBP berkurang, dampaknya ke karyawan. Nah, sangat kompleks, apalagi tadi DHE dibatasin lagi kan. Jadi situasi ini yang membuat kondisi investasi ya, kelangsungan pelaku usaha khususnya di sektor pertambangan, mineral dan batu bara ini menjadi sangat menantang ya. Oke, apalagi kalau kita lihat nilai tukar rupiah kita ini kan melemah. Tapi mungkin untuk eksportir ya cukup diuntungkan. Tapi kan bagaimanapun di sisi lain beberapa komponen kan untuk biaya ini juga pasti ada yang dibayarkan lewat dolar begitu ya. Nah, sejauh ini sudah seperti apa nih? Sudah seberapa serius ini Pak pengaruhnya? Oh, serius sekali ya, karena kalau tadi bahan bakar tuh kan dampaknya signifikan ya. Kalau di bahan bakar itu kira-kira antara 18 sampai 32% range-nya ya dari komponen biaya operasional. Nah, dengan harga yang saat ini itu udah ada kenaikan rata-rata dari sampai 15 sampai 18% kenaikan dampak dari bahan bakar ya. Jadi sementara kan kalau ekspor juga ya bagi batu bara kan nggak semua bisa diekspor kan, harus dalam negeri juga ya, harus dipasok ke PLN dengan harga yang masih dipatok $70. Jadi tidak semudah dibayangkan bahwa perusahaan yang eksportir ini akan mendapatkan berkah windfall. Nggak juga, karena cost-nya kan naik ya. Cost-nya naik, bahkan cost-nya tadi saya sampaikan bahan bakar sangat-sangat tertekan, logistik cost-nya juga makin mahal.
ditambah lagi DHE-nya ditahan. Nah ini yang menjadi semuanya membuat, apalagi nanti kalau mau dirubah rejimnya, rejim fiskal, kemudian juga ditambah bea keluar, kita belum sebut ya, bea keluar mau diterapkan lagi, baik ke komoditas batu bara atau nikel. Nah ini kerumitannya makin menjadi kompleks. Jadi outlook untuk sektor-sektor yang berbasis ekspor ini akan seperti apa, Pak? Ya, mungkin data BPS ini menjadi refleksi ya, menjadi membuktikan ya bahwa industri pertambangan minus, terkontraksi. Nah, dengan kebijakan tambahan kebijakan, apalagi nanti akan ada kewajiban menerapkan B50 ya, yang pemerintah tentu saja di satu sisi B50 juga positif untuk mengurangi impor BBM, tapi kan cost bagi perusahaan ini juga nambah. Nah, hal-hal yang tadi disebutkan ini tentu akan menambah beban, sehingga jika tidak ada perbaikan, ya sektor pertambangan akan terus kontraksi dan penerimaan negara kita akan tertekan, dan juga yang kami khawatirkan dampaknya akan banyak berdampak kepada karyawan. Ini yang paling kekhawatiran kami yang paling mendasar adalah dampak kepada karyawan dan masyarakat. Terakhir Pak, rekomendasi dari Apindo, bagaimana seharusnya pemerintah bisa menyeimbangkan kebijakan antara menjaga penerimaan negara ya, pastinya kan dari kebijakan DHE SDA ini, dan juga melihat dari satu sisi bahwa pelaku industri di berbagai sektor ini, khususnya tambang ya, tidak baik-baik saja kondisinya. Ya, yang konkret saja, pertama tentu kalau topik ini DHE, tetap pemerintah memberlakukan aturan yang berlaku saat ini, karena itu udah bagus, ya mungkin dievaluasi lagi apa hal-hal detail yang ini. Kemudian kuota produksi itu ditinjau kembali ya, karena itu sangat dampaknya sangat signifikan. Meski memang perlu ada pemotongan ya, misalnya di batu bara, tapi jangan terlalu signifikan sampai 25%. Harus balance gitu ya Pak? Harus balance tentunya, dan kita bisa menikmati keuntungan dengan harga yang naik ya. Harga yang sedang naik karena geopolitik, sehingga penerimaan negara bisa bertambah. Dan juga instrumen fiskal perubahan ke rejim ini harusnya dibahas dulu ya. Jangan terlalu terburu-buru, dibahas dulu dengan pelaku usaha, cari yang terbaik, kemudian juga yang bea keluar harus dipertimbangkan dulu, karena itu kan akan menambah beban. Jadi cukup dengan existing PP diterapkan, DHE, RKB ditinjau kembali, kemudian aturan-aturan yang akan memberatkan pelaku usaha sebaiknya tahan dulu. Oke, harus ada transisi dan juga ada penyesuaian gitu ya jika ingin ada perubahan kebijakan ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Hendra Sinadia, Ketua Komite Pertambangan Bidang SDM Apindo, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.